telah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan umatnya agar tidak bersikap hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, alangkah urgennya bila jalsah kita pada hari ini mengupas dan menguraikan tentang jati diri kredibilitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita membahas tentang permasalahan ini, maka akan ada sub-sub bahasan. Di antaranya yang pertama adalah dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita fahami bahwasannya annahu lam yakhruj an kaunihi basyara. Seberapa tinggi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tidak akan mengeluarkannya dari manusia biasa. Atau dengan bahasa yang sederhana kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingginya kedudukan dan makanah tempatnya di sisi Allah SWT, namun beliau tetap sebagai manusia biasa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka sebagaimana manusia pada umumnya yang mereka makan, minum, berkeluarga, memiliki keturunan, berangkat ke pasar, sakit, lupa dan lain sebagainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki karakter yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerlukan makanan, memerlukan minuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terkadang lupa, juga terkadang pergi ke pasar, tidur, kemudian hajat-hajat manusia yang lain juga beliau perlukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Surah Al-Kahfi ayat 110. Dari ayat ini jelaslah di hadapan kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti juga kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan wahyu dan risalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagaimana dalam sebuah riwayat pernah lupa pada saat beliau salat, di mana beliau belum menyempurnakan rakaat salat tersebut, sehingganya para sahabat menduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengqashar salat. Namun setelah diingatkan kepada beliau selepas salat, maka beliau mengucapkan, "Innama ana basyarum mislukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, seperti kalian juga. Aku lupa sebagaimana kalian lupa.
Maka jika aku lupa, maka ingatkanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dengan tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita yakini bahwasanya annahu la ya'lamul ghaiba wa innama yukhbiru bima akhbarahu Allahu bihi wa auhahu ilaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Apa yang beliau kabarkan tentang hal-hal yang gaib adalah apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Begitu pula apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Yang menjadi dasar ucapan kita ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Jin ayat yang ke-26 dan 27. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali pada Rasul yang telah diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu para malaikat, di muka dan di belakangnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa tiada yang dapat mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebagian Rasul yang Allah utus kepada manusia, kemudian Allah perlihatkan sebagian hal yang gaib itu adalah dengan tujuan sebagai mukjizat dan hujjah bagi kebenaran risalahnya. Adapun apa yang terdapat dalam banyak hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meramal tentang peristiwa yang akan terjadi. Hal itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril, atau yang Allah ilhamkan di dalam jiwanya. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkataan dua orang budak perempuan dari Rubayy binti Muawwad yang berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di depan mereka, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Ada pada sisi kami seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Terlebih kalau kita menyimak dan menilik perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang tertera di dalam Sahih Bukhari, maka semakin tergambar jelas di dalam benak kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Man haddatsaka anna Muhammadan ya'lamu ma fi ghadin fala tusaddiquh." Siapa saja